Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Devitri, NIM 211011112 dari kelas S1T09D, Cita-Cita Pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan program pada modul 5, yaitu tentang subprogram, prosedur, dan fungsi. Sebelumnya, saya akan bahas sedikit terkait subprogram, prosedur, dan fungsi. Subprogram, prosedur, dan fungsi. Di sini terdapat dasar teori, yang mana dasar teori ini saya ambil untuk dijadikan referensi sebagai pembuatan program yang telah saya buat. Pertama, terdapat subprogram. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Selanjutnya, terdapat fungsi. Fungsi ini dapat digunakan oleh subprogram lain atau oleh program utama dengan cara memanggil namanya yang diikuti dengan parameternya sesuai dengan urutannya. Selanjutnya, terdapat prosedur, di mana prosedur memiliki parameter yang terdiri dari parameter input, output, dan atau parameter input-output, sehingga outputnya bisa lebih dari satu, selama nilai tersebut dijadikan parameter output atau parameter input-output. Dari ketiga dasar teori tersebut, subprogram, fungsi, dan prosedur, itu yang menjadikan saya referensi dan dasar teori untuk program yang saya buat. Selanjutnya, terdapat flowchart untuk program konversi suhu yang telah saya buat. Di sini terdapat flowchart untuk program utamanya. Pertama, program akan dimulai atau start, kemudian ada pendeklarasian variabel dan tipe data. Di sini ada double C, RKF, string lanjut, INT pilihan, dan INT hasil. Kemudian ada input pilihan, di mana input pilihan ini akan memilih pilihan 1 itu derajat Celcius, pilihan 2 derajat Reaumur, pilihan 3 derajat Kelvin, pilihan 4 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini akan dieksekusi atau diproses untuk pilihan yang telah user pilih. Kemudian setelah input pilihan, maka akan ada input C atau input nilai Celciusnya. Lalu setelah input nilai Celcius dimasukkan, maka program akan menuju ke subprogram prosedur konversi, di mana pada subprogram prosedur konversi ini untuk menghitung atau memproses hasil dari konversi suhu yang telah dipilih pada input pilihan dan input Celciusnya. Selanjutnya, setelah konversi suhu selesai, maka akan dilakukan subprogram fungsi pangkat kuadrat, di mana fungsi pangkat kuadrat ini untuk menghitung nilai kuadrat dari nilai Celcius yang telah diinputkan. Jadi, setelah nilai input saya diinputkan, maka akan dipangkat kuadrat pada bagian fungsi pangkat kuadrat ini. Selanjutnya, terdapat input lanjut, di mana input lanjut ini itu terdapat pengulangan, di mana while akan lanjut jika memilih Y. Jika memilih Y akan dilakukan pengulangan, kemudian mengulang kembali pada input pilihan. Setelah itu, jika pada pengulangan ini kita pilih N atau 0, maka akan muncul output program selesai, terima kasih, dan program akan selesai. Selanjutnya, terdapat flowchart untuk subprogram prosedur konversi, di mana di sini terdapat start untuk memulai program, kemudian ada pendeklarasian variabel dan tipe data, ada double CRKF, string lanjut, INT pilihan, dan INT hasil. Kemudian, setelah pendeklarasian tipe data dan variabel ini, program akan melakukan pemilihan, di mana jika pilihan satu yang dipilih, maka akan memproses untuk mencari nilai C atau nilai derajat Celcius, kemudian menampilkan nilai dari output derajat Celciusnya. Lalu, jika pilihan satu itu no, maka akan menuju ke pilihan 2. Jika pilihan 2 yes, akan dieksekusi untuk menghitung nilai derajat Reaumur, di mana menghitung nilai derajat Reaumur ini menggunakan rumus Celcius dikali 4/5, kemudian akan menampilkan output hasil nilai derajat Reaumur. Setelah itu, jika pilihan kedua itu 0, maka akan menuju ke pilihan ketiga, yaitu untuk mencari nilai derajat Kelvin, di mana rumusnya adalah Celcius ditambah 273. Kemudian akan menampilkan output dari derajat Kelvin.
Selanjutnya, jika pilihan 3 itu 0, maka akan menuju ke pilihan 4, yaitu untuk mencari nilai Fahrenheit, di mana Fahrenheit itu rumusnya Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Nah, setelah itu program akan menampilkan output dari derajat Fahrenheit. Setelah itu, jika pilihan 4 itu 0, atau pilihan yang dipilih itu selain pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka akan memproses perintah else, yaitu program akan menampilkan output tidak ada dalam konversi suhu, silakan ulangi, kemudian program akan selesai. Kemudian untuk program juga setelah menampilkan output dari derajat masing-masing yang telah user pilih, maka program akan keluar atau akan berhenti sehingga program itu selesai. Selanjutnya terdapat flowchart untuk subprogram fungsi pangkat kuadrat, di mana di sini program dimulai atau start, kemudian ada pendeklarasian variabel dan tipe data, inisialisasinya yaitu ada INTC atau derajat Celciusnya dan INT hasil, kemudian akan menampilkan output dari C kali C atau hasil dari pangkat kuadrat nilai Celcius, kemudian program akan selesai. Selanjutnya, untuk contoh program terkait subprogram, prosedur, dan fungsi, di sini saya membuat program konversi suhu, di mana terdapat beberapa penambahan operasi aritmatika yang saya tambahkan pada fungsi, dan untuk prosedur terdapat cara atau proses untuk mengonversi suhu. Kemudian, di sini terdapat include IOStream, di mana merupakan salah satu header yang digunakan sebagai standar input ataupun output operasi yang digunakan dalam bahasa C++. Kemudian terdapat using name std, di mana digunakan untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalinya suatu fungsi. Lalu di sini terdapat int fungsi pangkat. INT ini merupakan tipe data integer yang menampung bilangan bulat, dan fungsi pangkat kuadrat ini merupakan subprogram yang bisa digunakan kembali pada program itu sendiri ataupun program lain. Lalu di sini terdapat return C kali C, di mana untuk menghasilkan nilai dari fungsi pangkat kuadratnya, yaitu variabel C atau derajat Celcius. Kemudian di sini terdapat void prosedur konversi dengan tipe data double dan variabel pilihan dan C atau derajat Celcius. Lalu di sini ada pendeklarasian variabel dengan menggunakan tipe data double, di mana tipe data double ini merupakan tipe data untuk menampung bilangan desimal. Di sini ada R, K, dan F. R ini Reaumur, K Kelvin, F Fahrenheit. Kemudian di sini terdapat pemilihan menggunakan if-else. Jika pilihan pertama, maka akan diproses untuk menampilkan nilai derajat Celcius, lalu akan memunculkan output nilai dari derajat Celcius itu sendiri. Lalu, jika pilihan kedua yang dipilih akan memproses nilai derajat Reaumur dan akan menampilkan output hasil nilai dari derajat Reaumur. Jika pilihan 3 yang dipilih, maka akan diproses derajat Kelvin untuk mencari nilai derajat Kelvin dan akan menampilkan output dari derajat Kelvin tersebut. Selanjutnya, jika yang dipilih adalah pilihan 4, maka akan memproses untuk mencari nilai derajat Fahrenheit dan akan menampilkan hasil derajat dari Fahrenheit. Selanjutnya, jika pilihan yang dipilih itu selain 1, 2, 3, dan 4, maka akan diproses dengan perintah else, yaitu akan memunculkan output tidak ada dalam konversi suhu, silakan ulangi. Lalu terdapat program utama INT main, di mana INT main ini itu merupakan tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Di sini terdapat pendeklarasian variabel dan tipe data. Ada tipe data double untuk menampilkan nilai desimal, yaitu untuk variabel C, R, K, dan F. Tipe data string atau tulisan, yaitu untuk
variabel lanjut, ada tipe data integer untuk menampung bilangan bulat untuk variabel pilihan, dan ada integer untuk menampung bilangan bulat untuk variabel hasil. Kemudian di sini terdapat pengulangan menggunakan do while, di sini do, kemudian di bawah terdapat while. Lalu di sini terdapat outputan untuk menampilkan tulisan seperti pada program ini. Lalu di sini user diminta untuk memasukkan pilihan, yaitu antara pilihan 1 derajat Celcius, pilihan 2 derajat Reaumur, pilihan 3 derajat Kelvin, pilihan 4 derajat Fahrenheit. Setelah menentukan atau memasukkan pilihan, user diminta untuk memasukkan suhu Celcius. Setelah memasukkan suhu Celcius, maka akan diproses untuk konversi suhu berdasarkan suhu Celcius yang diinputkan dan inputan pilihan. Di sini kita perintahkan dengan prosedur, di mana nanti proses ini akan memanggil dari perintah yang sudah kita tuliskan sebelumnya di sini. Jika yang dipilih itu pilihan 1, maka akan memunculkan hasil derajat Celcius, jika pilihan 2 maka akan memunculkan hasil derajat Reaumur, jika pilihan 3 maka akan memunculkan hasil derajat Kelvin, jika pilihan keempat akan memunculkan derajat Fahrenheit. Selanjutnya terdapat proses hasil, di mana hasil ini itu merupakan fungsi pangkat kuadrat. Fungsi pangkat kuadrat ini kita masukkan saja fungsinya, kemudian proses akan memanggil pada proses yang telah kita tulis seperti ini, yang di atas. Pada fungsi kuadrat ini akan menghitung nilai kuadrat dari nilai C. Nilai C ini adalah nilai Celcius, di mana yang setelah user masukkan di bagian sini. Setelah itu, pada proses ini, nilai Celcius tersebut akan dipangkat 2. Lalu di sini akan menampilkan output dari nilai Celcius yang sudah dipangkat kuadrat tersebut, dan kemudian akan menampilkan output apakah ingin mengulang. Jika iya, maka akan lanjut, dan jika tidak, maka akan muncul output program selesai. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait output program yang telah saya buat. Di sini terdapat tampilan tulisan yang telah saya tulis atau telah saya buat dalam program. Kemudian di sini user diminta untuk memasukkan pilihan, yaitu antara pilihan 1, 2, 3, dan 4. Misalkan user ingin memilih pilihan 1, yaitu untuk mengonversi ke dalam derajat Celcius, maka pilih 1, lalu memasukkan suhu Celciusnya, misalkan 17. Lalu di sini akan muncul hasil derajat Celciusnya, yaitu 17, dan pangkat kuadrat dari nilai Celcius adalah 289. Kemudian jika kita ingin mengulang, maka kita pilih Y. Lalu jika kita ingin mengkonversi ke dalam derajat Reaumur, maka kita pilih pilihan kedua. Masukkan suhu Celciusnya, misalkan 35. Maka di sini akan muncul hasil derajat Reaumurnya, yaitu 28, dan pangkat kuadrat dari nilai Celcius adalah 1225. Jika kita ingin mengulang, maka kita pilih Y. Lalu jika kita ingin mengkonversi ke dalam derajat Kelvin, maka kita pilih nomor 3. Selanjutnya, masukkan suhu Celcius. Misalkan di sini 27. Maka hasil derajat Kelvinnya adalah 300 dan pangkat kuadrat dari nilai Celcius adalah 729. Jika kita ingin mengulang kembali, kita pilih Y. Lalu jika kita ingin mengkonversi ke dalam derajat Fahrenheit, kita pilih nomor 4. Lalu memasukkan suhu Celciusnya, misalkan 67. Maka di sini akan muncul derajat Fahrenheit, yaitu 152,6, dan pangkat kuadrat dari nilai Celcius adalah 4489. Jika kita ingin mengulang kembali, kita pilih Y. Kemudian jika kita memilih selain di pilihan yang tersedia, yaitu selain pilihan 1, 2, 3, dan 4, misalkan kita memilih nomor 5, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan suhu Celcius, misalkan 12, maka di sini akan muncul tulisan tidak ada dalam konversi suhu, silakan ulangi. Karena angka 5 ini tidak ada dalam pilihan. Selanjutnya, jika kita tidak ingin mengulang program, maka kita bisa pilih N.
Kemudian program akan memunculkan output program selesai dan terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.